Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu buat teman-teman semuanya tanpa terkecuali. Baik, kalau teman-teman telah melihat video saya sebelum ini, bahwa saya itu telah mewawancarai terdakwa Yosef bersama teman-teman pers yang lain, di mana di situ terdakwa Yosef banyak mengatakan ada dua poin yang dikatakan oleh terdakwa tersebut. Pertama adalah bahwa Irlan berbohong. Yang kedua adalah Irlan menutupi Yoris. Nah, ini menarik sekali ya teman-teman. Artinya dari situ kemudian kita mencoba mereka-reka, beranalisa ya, berargumentasi dan sebagainya. Apakah yang dimaksud bohongnya itu adalah beberapa hal di bawah ini atau bagaimana? Atau beberapa yang lain, kira-kira begitu. Nah, kita akan mencoba mereka dari perkataannya bahwa Irlan adalah berbohong ya. Kalau kita melihat dari sebuah histori kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang ini, yang kemudian disertai dengan fakta persidangan yang sampai hari ini ke-21 persidangan tersebut, bahwa apakah yang dimaksud Pak Yosef yang mengatakan Irlan bohong itu adalah, pertama, Irlan itu pernah dikasih uang 5 juta, dan kesaksian ini di dalam fakta persidangan yaitu oleh saksi Mulyana saat itu, Irlan telah menerima uang 5 juta sebagai uang lelah. Walaupun kemudian kita mereka-reka juga uang lelah, apakah itu mungkin uang lelah, misalkan kok dia yang menjadi korban kemudian malah ia yang memberikan uang lelah terhadap dia. Itu satu sisi. Satu sisi juga netizen banyak yang mengatakan di dalam sebuah kolom komentar setiap YouTube itu, bahwa jangan-jangan uang 5 juta adalah bagian daripada upaya merintangi dan sebagainya. Atau praduga kita adalah tadi dikatakan uang sogokan ini banyak dikatakan oleh netizen banyak sekali di dalam sebuah kolom komentar setiap konten itu ya teman-teman. Nah, lalu kemudian apakah itu yang dimaksud Irlan berbohong? Atau memang dikorelasikan jangan-jangan yang dimaksud berbohong terkait Irlan memberikan 5 juta itu adalah jangan-jangan ini ya, namanya juga kita berpraduga tidak bersalah, ya akan beranalisa dan sebagainya. Apakah yang dimaksud adalah Irlan setelah dikasih misalkan uang lelah itu, tetapi Irlan sendiri tidak mau melakukan apa yang dia inginkan, atau bagaimana? Itu yang pertama memungkinkan praduga kita ke arah sana ya teman-teman. Kedua, apakah misalkan ketika setelah diberikan uang lelah itu lalu kemudian Irlan menuruti di awal tetapi pada akhirnya membongkar itu semuanya, atau bagaimana? Atau misalkan yang kedua bisa memungkinkan yang dimaksud dari terdakwa Yosef adalah Irlan berbohong itu yaitu menukar harddisk CCTV, di mana harddisk CCTV daripada Angger dan ibunya, di mana dalam fakta persidangan beliau berdua, Angger dan ibunya, mengatakan bahwa yang mengambil harddisk itu adalah Pak Irlan ya teman-teman. Nah, akhirnya beliau menyaksikan bahwa yang sempat diputar oleh keduanya, saksi keduanya itu, bahwa CCTV-nya itu merekod terdakwa Yosef berjalan berdua, dan satunya jelas terdakwa Yosef. Kenapa ia mengatakan jelas? Karena memang ia dan ibunya mengenal betul sosok keluarga tersebut. Sosok keluarga almarhumah Ibu Tuti, Amel, kemudian terdakwa Yosef, Danu juga bahkan kenal, Yoris kenal sekali, dan dekat ternyata seringkali membeli ATK dan sebagainya ke toko beliau itu, dan dinyatakan oleh beliau kenal dekat, sehingga akhirnya beliau bukan hanya mereka, menurut saya karena beliau ini adalah kenal betul, sehingga setelah melihat CCTV itu adalah terdakwa Yosef. Nah, walaupun memang dikatakannya dengan dua orang, satu orang itu adalah hampir setara tingginya Sarser gitu ya, dan perawakannya itu kurus menggunakan jaket hitam ya dan sebagainya itu. Nah,
Artinya yang kedua juga, apakah yang dimaksud Irlan berbohong itu karena menukar hadis? Karena menukar hadis itu atau bagaimana? Karena begini teman-teman, kalau kita mencoba berandai-andai ya teman-teman, apabila Irlan itu menukar hadisnya ya atas kemauan sendiri lah katakannya, kemauan sendiri, apa yang diuntungkan oleh saudara Irlan ini? Dan kita tahu bahwa CCTV itu adalah merekam secara langsung dari sosok terdakwa Yosef sendiri. Kalau beliau mengatakan bahwa Irlan itu berbohong atas nama atau karena Irlan itu mengambil CCTV di mana CCTV-nya itu merekam sosok terdakwa sendiri, ya, Irlan atas inisiasi sendiri dan menghilangkan, maka yang diuntungkan adalah terdakwa Yosef kan, kalau inisiatif sendiri dari Pak Irlan itu. Nah teman-teman, logika sederhana kita mencoba bermain ya, apakah memungkinkan Irlan dengan inisiatif sendiri sedangkan CCTV yang merekodnya adalah sosok yang merekam terdakwa Yosef atas inisiatif sendiri? Ya enggak. Lalu bohongnya di mana? Kira-kira begitu ya teman-teman. Atau yang kedua, ini juga dugaannya adalah Irlan tadi telah diberikan uang lelah itu, misalkan awalnya menurutnya mengambil CCTV dan sebagainya, tetapi pada akhirnya kemudian Irlan mungkin memberitahukan kepada pihak yang berwajib, misalkan atas suruhan siapa dan sebagainya, itu ya terdeteksi semua akhirnya. Apakah mungkin itu? Maka hal ini juga nanti akan dijawab ketika kemudian kasus saja patinya sudah selesai dan kemudian lari kepada kasus Ozen ya. Itu nanti akan terlihat teman-teman ya. Nah selanjutnya, yang kedua dari wawancara teman-teman dan saya sendiri dengan terdakwa Yosef itu adalah poin yang kedua, Irlan menutupi Yoris. Apa yang dimaksud menutupi Yoris? Ternyata dikatakan di dalam video itu adalah bohong dikasih atau dititipin uang 30 juta dari Yoris dan Yoris mengakui di persidangan. Nah ternyata memang di dalam fakta persidangan Pak Irlan sendiri tidak ada bahasa bahwa titipan uang itu memang dari Yoris. Memang ya saya mendengarkan itu, tetapi Yoris itu mengatakan menitip kepada Pak Irlan itu ya sendiri. Nah apakah yang dimaksud terdakwa Yosef Irlan menutupi Yoris itu dalam hal itu ya teman-teman? Karena kita tahu ya teman-teman juga tahu betul bahwa uang 30 juta itu pada dasarnya dikembalikan kepada terdakwa sendiri ya, lalu kemudian dikembalikan kepada Yoris itu dari terdakwa itu uang 30 juta dan emasnya itu ya teman-teman. Dan uang 30 juta itu akhirnya diambil kembali oleh pihak kepolisian sebagai barang bukti. Walaupun dalam sebuah keterangan Mulyana uang itu memang sudah berkurang katanya dan ditambahin oleh beberapa orang termasuk Mulyana sendiri saat itu di dalam fakta persidangan atas keterangannya ya teman-teman. Dan di situ ternyata Pak Mulyana itu menjelaskan bahwa memang Irlan dikasih 5 juta sebagai uang lelah. Kita tahu walaupun unpredictable ya terkait uang lelah, apa yang dimaksud uang lelah itu tadi juga di awal kita bahas. Baik teman-teman, dari sini kemudian ada sebuah konklusi menurut pribadi saya, bahwa pertama konklusi dari video atau wawancara tersebut ya teman-teman, kenapa terkait yang pertama adalah Irlan berbohong yang dikatakannya, yang kemudian Irlan menutupi Yoris yang dikatakannya, kesimpulan yang pertama, kenapa Pak Yosef tidak katakan ini saat di persidangan, tetapi katakan ini di luar persidangan? Karena di persidangan hanya mencurigai Yoris dan memberikan gambaran hanya foto Yoris dan Yanti yang tidak dihancurkan di TKP saat malam kejadian ya teman-teman. Jadi kenapa ini sangat disayangkan, kenapa tidak dikatakan di persidangan? Misalkan ketika Irlan itu berbohong, maka katakanlah di dalam persidangan itu ya teman-teman. Saya tidak mendengar bahwa perkataannya seperti ini.
di dalam wawancara itu. Misalkan dalam persidangan itu Irlan berbohong tuh, misalkan terkait misalkan CCTV, Irlan berbohong tuh terkait uang lelah itu, Irlan berbohong tuh terkait uang 30 juta itu. Katakan seharusnya ini di dalam persidangan. Karena teman-teman, fakta persidangan ini yang akan diprioritaskan ya oleh hakim, bukan ucapan kita yang ada di luar persidangan. Itu permasalahannya ya teman-teman. Lalu berikutnya di dalam fakta persidangan memang terdakwa Yosef seperti yang dikatakannya bahwa di dalam TKP itu semua foto dan bingkai dihancurkan kecuali fotonya Yoris dan Yanti. Seakan ini mengatakan atau mengarahkan bahwa karena foto Yoris dan Yanti yang tidak dihancurkan seakan artinya mencurigai, mengarahkan kepada Yoris itu atau Yanti itu sendiri. Dan bahkan kemarin kita dengar ya dalam wawancara atau obrolan kisah di balik pengungkapan kasus Subang antara Jack Batubara dengan Bang Freddy itu ya, ternyata memang terdakwa Yosef itu mencurigai Yanti dan Yoris, dan bahkan bahasa dari Subang Hijau itu Bang Jack itu adalah mengacak-ngacaknya itu adalah Yanti. Obrolan ini itu di luar persidangan, tetapi tidak ada di dalam persidangan bahasa-bahasa yang kayak gini. Inilah pola-pola ini dimainkan seakan di luar persidangan, tetapi di dalam persidangan masih bersifat linear saja. Ini menurut saya pribadi ya. Itu selanjutnya teman-teman, bahwa kenapa yang disebut itu hanya Irlan saja. Kita tahu bahwa ada tanggal 19 yang masuk, baik sipil maupun oknumnya, dimana kita tahu terdakwa Yosef tahu betul di dalam saat tanggal 19 memasuki garis TKP itu ada perwira dan 2 bintara yang dalam upaya bersih-bersih menurut Kabid Humas Polda Jabar. Seharusnya tahu, dan beliau tahu betul siapa saja yang masuk pada tanggal 19 itu. Apakah di antara tanggal 19 itu juga mestinya dibongkar oleh Pak Yosef? Tetapi katakanlah itu dalam persidangan, jangan beropini di luar persidangan. Kira-kira begitu ya. Ini harapan daripada netizen. Artinya teman-teman, kita selalu support lah ya apa yang dimaksud saya akan bongkar di pengadilan itu adalah perkataan dari terdakwa sendiri, tetapi ya buktikan di dalam persidangan, bukan kemudian seakan opini di luar persidangan. Artinya ketika opini di luar persidangan artinya dianggap hanya sebagai pola saja, ya enggak? Pola, skenario, skema dan sebagainya. Kalau terdakwa itu mengatakan di dalam persidangan, maka ini menjadikan dasar keyakinan juga untuk hakim itu sendiri ya teman-teman. Baik, terima kasih. Itulah kesimpulan dari apa yang kita wawancari terhadap terdakwa sendiri, dan selebihnya kita serahkan kepada teman-teman bagaimana kesimpulan daripada teman-teman sendiri. Terima kasih sudah menemani, sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.